Waktu telah menunjukkan pukul 26 minutes pas 9 PM, pukul 9 malam lewat 26 menit. Kita lempengin aja nih ya Ustadz sampai pukul 10 ya. Monggo kita jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengeran Bu? Pak, kedengeran? Isi bawa wes, enggak dimakan ini tuh, bungkus aja ntar. Iya. Jadi ikan sepat, ikan gabus ya, lebih cepat lebih bagus ya, bungkus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil alam, al aliyil azimil karimis salam, ghafiriz zambi wa qabilit taubi min jami'il asam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alamat tasofa bihi min sifatil jalali wal ikram, wa ashkuruhu ala ma aslahu min jazilil fadli wal in'am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ma aslahu Sayyidina wa maulana Muhammadin. Jawab bareng, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihil bararati wal kiram wa sallimu tasliman katsira. Wa ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala Allah Ta'ala aidha ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun. Jawab maning, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuba liman ra'ani wa amana bi, wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Ay kama qala al hadis, sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan, kita hormati Ketua Panitia Pelaksana yang ngadain peringatan Zikra Maulidin Nabi Muhammadin
Sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di Masjid N Halaman Masjid Nurul Yakin yang dibangun sekitar tahun 2016 14 ya, sampai until now ya, sampai sekarang. Alhamdulillah jemaahnya banyak, warganya semakin kemari semakin bertambah. Ketua Dekem Dewan Kepusingan Masjid ya, Al-Mukarram Muhammad Tarom diketuai oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ihsan. Beliau doain ini biar sehat, panjang umur, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi ketua panitia Bapak Mr. Suherman ya. Di mana Bapak Suherman? Ada hadir ya. Doain mudah-mudahan Pak Suherman juga jazakumullah khairul jaza. Segenap jamaah pengajian kaum bapak malam Senin, pengajian mingguan malam Senin dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ihsan ya. Doakan juga nih ustadz-ustadz kita biar panjang umur Pak. Ustadz, ustazah silakan kalau RT mau meninggal dulu kayaknya. Ada Pak RT ada. Ini RT-nya lengkap nih ya. RT-nya ada RT 20, 22 and 23 ya. RT 20, 22, 20, 3 RT digabung ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu RT dalam keadaan sehat wal jag-jag, amin. Yang mewakili pemerintahan setempat ya. Ini desanya desa Walui ya. Dalam hal ini Bapak Kepala Desa diwakili oleh Bapak Kesra Mr. Ustadz Yanto, amin ya, yang selalu hadir dalam acara-acara seperti ini. Doakan mudah-mudahan Pak Yanto tahun depan jadi lurah, amin. Setuju Pak, daripada yang lain nggak mau, mendingan Pak Yanto suruh jadi lurah ya, gantian gitu tolong. Hadirin kaum muslimin, terutama ini ketua majelis taklim kaum emak nih, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Duratul Halimah ya. Betul. Oh iya, ketua majelis taklimnya Ibu Nur Khadijah ya. Khadijah. Kalau pengajiannya Al-Mukarramah Ibu Ustazah Duratul Halimah ya. Istri sampean ini. Jadi dua-duanya Bu, amplopnya 2 nih. Istri dapat, suami dapat. Emang enak ya. Hadirin wal hadirat, jamaah ya, masyarakat kaum muslimin Blok E 30, khususnya warga RT 20, 22, 23 yang tidak kita nggak sebut satu persatu, yang malam hari ini alhamdulillah dalam suasana cuacanya ya ini terang menderang. Alhamdulillah berkat usaha panitia melaksanakan peringatan Maulid malam ini sesuai rencana Allah takdirkan kita bisa melaksanakan acara ini, alhamdulillah. Sebelum ya kita ini beranjak kepada materi, sebab di sini di samping Maulid Nabi ini ada santunan yatama dan doa Pak. Yang saya catat doa Paknya ada 26 ya. Ada 16, doa Paknya 16.
Soal yatimnya ada 30. Siapa ketua panitianya ini yatim? Mana ibu? Ibu Siti apa itu? Sini Bu. Nih Ibu Siti Nur Kholidah ya. Monggo menek mana ibunya? Saya nambahin buat yatim nih Bu. Saya ngasih yatim aja ya. Ada 30 ya. Naik Bu, naik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang 10.000 yatimnya ya. Ini 100. Tambahin 10.000 seorang ya. Jadi saya nambahin seorangnya Ustaz 10.000 ya tambahan buat uang anu. Saya nambahin 300.000 seorangnya 10.000 hadiah buat beli es. Ya. Ini buat ongkos besok Bu pulang. Hadirin kaum muslimin, sidang majlis Zikra Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala Ibu, di mana malam ini kita berada pada tanggal 27 bulan Rabiul Tsani ya. Di mana bulan Rabiul Tsani jumlahnya 30 hari. Insya Allah 3 hari lagi Rabiul Tsani akan selesai. Tolong anak-anak Bu, Pak Panitia tolong anak-anak amankan. Tenang ya, tenang. Jangan lari-lari ya. Duduk manis. Anak-anak duduk manis ya. Jangan berisik, dengerin. Jadi hari ini kita memasuki tanggal 27 bulan Rabiul Tsani. Jumlah harinya 30. 3 hari kemudian Rabiul Tsani selesai. Sesuai dengan jadwal bulan Hijriah, usai Rabiul Tsani kita masuk Jumadil Ula, Jumadis Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Jadi 4 bulan lagi Bu. 4 bulan lagi kita insya Allah ketemu dengan bulan suci Ramadan. Maka pada malam ini juga kita mengadakan taklim tahunan Ustadz ini. Ya. Betul. Ini kan pengajian Ustadz Ihsan. Ya. Di mana bungkusannya Maulid, isinya taklim. Ya. Tolong amankan anak-anak, dengerin. Sebab mengaji ini modalnya 10D, bukan 10 juta, 10D. Ya. Duduk. Tolong. Makanya ibu kalau bikin anak kudu pakai bismillah nih. Ini akibat enggak pakai doa jadi begini rencem. Mengaji talabul ilmi itu modalnya Bu 10D. You know D pertama diniatkan. Niat datang ke sini dalam rangka talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Orang yang niat insya Allah sudah siap-siap. D kedua datang. Jadi Bu, mengaji lebih mulia daripada orang buang air. Sebab tidak ada orang buang air ngirim.
Mau kemana Bu? Mau ngaji, aku ngirim, nggak bisa. Harus sampeannya datang ke majelis. Ya. Datang. D ketiga, duduk. Diniatkan datang duduk. Siapapun tidak boleh pergi-pergi. Ya. Kecuali ada keperluan yang mendesak. D keempat, diam. Diniatkan datang duduk diam. Yang kelima, dengerin. D kelima. D keenam, dicatat. Bila perlu ditulis. Bahkan ada HP direkam. D ketujuh, dibaca-baca. D kedelapan, diingat. D ke-9 dah pulang. D ke-10 diamalkan, insya Allah. Ayo ibu, sebelum kita lebih jauh sehubungan kita Maulid Nabi ini, temanya meneladani akhlak serta meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita baca sholawat Bu, supaya hati kita tenang, pikiran kita juga terang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami barang ya Rabb. Semua waghfir lana ma madha ya wasi'al, ulangi, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami walan yadhiqa Rasulallahi jahuka bi izal karimu tajalla bismi muntaqimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sambil angkat tangan kita doakan saudara kita ya, yang kini tengah sedang mengalami kesulitan perang ibu, yang ada di negeri Palestina. Mudah-mudahan Israel jujur, gencatan senjata dimulai. Insya. Ayo Bu, saudara kita boro-boro Maulid Nabi, kentut juga di sana susah karena terjadi perang. Ayo, angkat tangan kita Bu. Waghfir ilahi likullil muslimina biha yatlu fil masjidil aqsa wa fil harami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya, disingkat jadi BCL. Disingkat jadi BCL. Bukan Bumi Indah Lestari. Mudah-mudahan kita banjir sedikit adem. Yang penting enggak ngambang. Betul Bu? Orang-orang banjir dengan peluru. Doain ibu bapak. Kita beruntung nih, terutama ibu-ibu. Dengan adanya kelahiran Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, derajat nilai ibu-ibu diangkat oleh Allah lewat baginda sallallahu alaihi wasallam. Judul pengajian ini Bu, dari judul yang ada, apa judul yang ada? Meneladani, mengikuti. Di Quran sudah kita katakan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya bawa judul yang kecil aja, Pak Ustadz, ya, Ustadz Ihsan. Judulnya ada 5 petunjuk Nabi yang perlu dicermati. Tidak lari dari tema yang ada. Sebelum kita masuk ke judul ada 5 macam ya petunjuk Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang perlu dicermati, ini Bu, kita kumpul di sini mengucapkan syukur alhamdulillah dengan adanya Maulid Nabi ini. Uang-uang pada keluar ini. Coba kalau nggak ada Maulid Nabi, RT sama RT nggak ketemu. Betul. Begini Bu nih, di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid pertama, bahkan dalam kitab-kitab lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini. Kata Nabi, man khoroja, siapa saja orang yang keluar dari rumah, keluar dari rumah, ngapain keluar? Yuridu ilman, di mana mereka ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, anak-anak termasuk pengen mencari ilmu pengetahuan Bu. Ya ta'allamahu, pengen mempelajari, pengen tahu. Maka perlu adanya peringatan Maulid Nabi ini sebagai bungkusan. Isinya matolabul ilmi. Keluarga ibu, alhamdulillah, nih ibu-ibu pada pakai baju, pakai kudungan, jilbab. Apa kehebatan orang yang keluar rumah dalam rangka belajar? Mungkin kalau siang panas, kita ngadainnya malam. Fatahallahu lahu baban ilal jannah. Allah akan buka pintu terbuka. The door of paradise is opened by Allah Almighty. Dibuka pintu Bu, ada jalan ke surga. Satu. Jadi kita datang ke sini tidak sia-sia. Saya datang jam 8. Pelan-pelan habis sholat isya berjamaah kita datang ke sini.
Saya taksir jam 9:30 baru mulai. Sebab di perumahan banyak acara. Alhamdulillah. Tadi santunan yatim sudah diadakan secara simbolik. Betul Pak? Cuman tadi yang lama ada door prize. You know door prize? Apa arti door prize, Neng? Prize itu harga, door pintu. Pintu yang dibuka ada harganya. Ada hadiah, ada TV 3 in tadi saya dengar. Ada kulkas 6 pintu. Alhamdulillah, bikin kejutan-kejutan lah. Pintu surga dibuka, Bu. Satu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu wa parasat lahul malaikatu aknafaha, di mana malaikat menghamparkan sayapnya, Bu, menebarkan sayap. Maka alhamdulillah malam ini adem. Betul. Bahkan tadi siang saya di Tegagede, Bu, tiba-tiba teduh. Padahal matahari sedang lagi bersin. Kenapa? Sebab mahalnya ilmu, pentingnya ulama. Maka mudah-mudahan di BCL ini, khususnya warga RT 20, 22, 23, semuanya ahli sunnah wal jamaah. Amin. Yang anti maulid, Pak RT, tolong suruh pindah ke Muara Gembong. Woi. Jangan ada umat Islam ngaku umat Islam tapi anti maulid. Ini karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi dijadikan, Bu, jadi adanya dunia. Bahkan ibu-ibu dengan lahirnya Nabi Muhammad derajatnya naik 3 tingkat. Di mana perlu diketahui nih, Bu, sorga ada di telapak kaki ibu. Bayangin ibu kakinya ada sorga, tapi tidak berarti keseret-seret sendal. Jangan salah paham ini. Di kakinya ada sorga, Bu, apalagi naik ke atas sedikit. Ada yang sorga lebih indah lagi. Kata tukang sound system tertawa. Bayangin, Bu, dulu Nabi belum lahir, nasib umat manusia khususnya perempuan harganya anjlok, Bu. 1.003 dulu. Sekarang, Bu, alhamdulillah. Maka perempuan-perempuan inilah, dari wanita inilah dunia tergantung wanitanya, Ustaz. Kalau wanitanya solehah, insya Allah dunia ini aman, damai, alam sejahtera. Amin. 1. Pintu surga dibuka, malaikat membentangkan sayap supaya jangan ada yang acara maulid ini kepanasan. 3. Wassalat alaihil malaikatus samawati wal ard wa haitanul bahar. Seluruh ibu malaikat yang ada di langit, di bumi, di mana saja mendoakan orang yang tengah belajar thalabul ilmi, termasuk yang hadir dalam rangka maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikan-ikan yang ada di laut, di empang, di solokan, Bu, bergembira mendoakan orang yang sedang lagi belajar. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agak batuk sedikit saja, selalu aja dulu ya. Seorang sahabat, Bu, bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau asli orang Mekah.
di mana sebelum beliau memeluk Islam, beliau ini sosok laki-laki raja tega, terkejam di dunia sebelum Nabi lahir. Setelah Nabi diutus sebagai Nabi, beliau hidup jaraknya tidak jauh usianya, di mana kekejaman Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang pertama yang menguburi hidup-hidup anak gadisnya. Di zaman itu belum ada, Bu. Sebab setelah Nabi Isa diangkat ke langit dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, usianya jaraknya 550 tahun. Setelah beliau masuk Islam, maka beliau ini berjuang dengan harta, nyawa, jiwa, tenaga. Maka beliau langsung bicara kepada Nabi Muhammad SAW supaya lebih otentik. Maka tadi ada hadis di awal saya ucapkan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntunglah, selamatlah, berbahagialah umatku yang pernah melihat dan hidup bersamaku. Itu 14 abad yang lalu. Kita enggak ngalamin, Bu. Di mana banyak umat manusia di zaman dahulu 14 abad yang lalu hidup pernah melihat sosok Nabi kita Muhammad SAW, tetapi dia mengamalkan perintah-perintahnya. Maka kata beliau, selamatlah umatku model begini dan berbahagialah dunia dan akhirat. Koma. Wa tuba limalam yaroni, Ibu. Beruntung juga, selamat juga umatku. Kita termasuk yang ada hidup di akhir zaman. Liman lam yaroni, mereka termasuk kita yang hadir, saya, Pak Ustadz Ilyas, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak pernah menyaksikan bagaimana itu, siapa Rasulullah, modelnya kayak apa. Kita enggak tahu, Bu, enggak ada fotonya, enggak ada filmnya. Tapi kita Nabi beriman, melakukan perintah-perintah beliau dan meninggalkan larangan beliau. Kita termasuk juga beruntung bagi umat di akhir zaman sampai hari kiamat. Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 pertanyaan. Agak batuk tadi, kurang sehat badannya. Yang pertama, beliau Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi. Ini termasuk uswatun hasanah. Sebab kalau kita bicara akhlak Rasulullah, itu ada di dalam Al-Quran sebanyak 6.666 ayat. Ini maulidnya 4 bulan lebih, Bu. Nggak cukup semalaman. Satu yang ditanya oleh Sayyidina Umar nih, ini menjadi ilmu buat kita, Bu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi, siapa manusia, sosok manusia yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dulu nih, bab ini kaitan dengan akhlak, tindak tanduk sebagai budi pekerti beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapakah manusia yang paling disenangi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Nabi menjawab, Ibu, ya Umar, anfa'un nasi lin nasi.
manusia model yang dicintai, disenangi Allah ialah orang yang berguna, bermanfaat buat dirinya dan buat orang lain. Maka saya punya kesimpulan, Ustadz, ini Maulid Nabi manfaat nggak, Bu? Pak, manfaat nggak Maulid? Manfaat, kalau enggak bubar, mau ngapain? Saya datang dari jauh, Ustadz. Ini Bapak Ustadz Ihsan dari Blitar jauh ke sini, Jawa Timur. Ini masih keturunan Bung Karno ini. Bu, semua ini asalnya dari Jawa. Presiden dari Jawa, Soekarno, Soeharto, Yudhoyono, Jokowo. Namanya bukan Jokowi, itu Jokowo. Terakhir Prabowo. Betul, Bu? Presiden dari Jawa. Ini hebatnya orang Jawa. Terkenal di luar negeri, Jawi, Rokum Wahad Jawi. Java is the number one in the world. Jenderal dari Jawa. Ya, Jenderal Sutoyo. Ya, make O semua. Kalau dari Sunda, Sutaya. Ya, betul. Ini alhamdulillah nih orang Jawa tim namanya Ihsan. Maunya Ihsano. Ya, Bu. Jenderal dari Jawa. Enggak ada jenderal dari Cibitung. Betul? Warteg dari Jawa. Kalau enggak ada warteg, rakyat Indonesia kelaparan. Betul, Bu? MBG baru kemarin makan gratis, banyak yang pada mabok, Pak. Ya, MBG masakannya udah kadaluarsa kali. Ya, masak ke jam 12 malam, disuguhin besok jam 12 siang. Kebangetan tolol, ya. Wali dari Jawa yang nyebarkan agama di Pulau Jawa, di Indonesia itu dari Pulau Jawa. Ada Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Ampel, ya. Sunan Gunung Jati. Semua dari Jawa, termasuk wali yang brengsek dari Jawa. Ya, Syekh Siti Jenar, betul. Bu, komplit PKI dari Jawa. PKI. Yang ngaku nabi dari Jawa. Yang ngaku nabi. Ada yang dari Cikarang ngaku nabi. Setan dari Jawa. Lengkap Jawa, ya. Nih orang Jawa muri nih. Besok kalau bulan puasa, Lebaran, sepai ini BCL. Ya, betul. Makanya, Bu, sekarang Jakarta nih, Bekasi begitu tuh. Sekarang nih, nonggeng, keberatan orang Jawa. Besok Lebaran begitu tuh. Tinggal saya berenam. Sampean balik kabeh, ya. Nah, saudara hadirin, perlu ditanyakan oleh Sayyidina Umar. Kenapa beliau bertanya? Sebab beliau ini dosanya seabrek-abrek. Setelah beliau masuk Islam, ya Rasulullah Sallallahu, Rasulullah yang menjawab, ya Umar, kalian jangan berputus asa. Dosa kalian memang banyak, bertaubatlah kembali ke jalan yang benar. Jadilah sosok manusia yang bermanfaat. Ini ada sebuah cerita dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan. Setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Ibu, dengerin. Sayyidina Umar ini kan Yahudi, kafir. Beliau sebelum masuk Islam kaya raya. Kebun kurmanya ribuan hektar di Madinah, di Mekah. Setelah beliau masuk Islam, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi, laqad kana lakum fi Rasulillah, dalam surah Al-Ahzab. Beliau udah jadi sahabat Amirul Mukminin, di mana karena beliau ini konglomerat pengusaha besar, kebun kurmanya ratusan hektar ini berbuah, Bu.
Bayangin. Maka beliau naik kuda ke kebun untuk melihat hasil daripada panen korma. Setelah sholat Zuhur, beliau berangkat masuk ke kebun, kormanya begitu banyak, bergembira, ya Allah, Engkau anugerahkan rezekiku begini banyak. Saking enaknya di kebun, asar belum sholat. Nih Sayyidina Umar modelnya. Ingat-ingat udah pukul 4. Beliau pulang naik kuda, di tengah jalan ketemu rombongan jamaah yang habis sholat asar dari Madinah. Naik kuda. Ketemu dengan jamaah, ya Khalifah Umar dari mana? Saya dari kebun habis melihat hasil panen korma saya. Kalian dari mana? Baru pulang sholat asar. Lalu Sayyidina Umar menangis terseduh-seduh karena dia tidak sholat asar berjamaah, Bu. Ini hebatnya Sayyidina Umar. Akhirnya yang pulang dari masjid, dia bilang, bapak-bapak jangan pulang ke rumah dulu. Ini bawa apa itu? Udah ada airnya nih Mas. Air Banyu Maning ya. Oh hangat, ya Allah terima kasih ya. Doa ini biar sehat. Batuk ini Pak, saya penyakit sedang Bu, panas setengah dingin setengah ini. Demi Engkau aku datang. Minum dulu ya Ustaz, punten nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz juga sakit, Ustaz juga manu. Kenapa tukang sound gak sakit-sakit ya? Dia banyak panggilan juga gak sakit tukang sound. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sedap ini ya. Terima kasih Mas. Tenggorokan hilang nih. Jadi kata Sayyidina Umar, bapak-bapak yang baru pulang sholat asar, saya belum sholat asar, jangan pulang. Masuk ke kebun saya, ambil sepuas-puasnya kebun saya, hasil korma saya bawa pulang. Sebagai tanda lengahnya saya tidak sholat berjamaah. Belum ada manusia umat Nabi Muhammad sedermawan Sayyidina Umar. Ada nggak di sini di BCL suara azan asar dia masih dagang? Ya Allah, saya masih dagang aja. Ini jemaah baru keluar dari masjid samping desa itu. Masjid apa namanya itu? Al Furqon. Kata Ustadz Ihsan, dari mana Bapak? Baru pulang sholat. Waduh, saya dagang melulu ini, enggak sholat berjamaah. Udah Bapak jangan pulang, masuk ke warung saya, ambilin semua barangnya. Ada nggak begitu? Bangkrut bisa ya. Maka Umar bilang, nih malam ini Bu, jadilah kita sosok manusia yang bermanfaat, berguna buat diri sendiri dan buat orang lain. Ini mohon maaf nih ketua santunan ya, saya cuma bawa uang setengah ikat itu. Tiba-tiba bisa ngasih 300. Jadi saya nambahin buat yatim wis 10.000 baik. Ya, ini sisanya ada 6 lembar lagi Bu, buat nyarap nasi uduk besok. Ya, ini enggak ada kaitan sama amplop panitia nih, enggak ada. Hei Mas, ya, saya pengen berbagi Bu, berbagi. Sebab saya tidak bisa bayangin buat yatim, anak yang bapaknya meninggal. Itu kan ada lagunya, yatim piatu, ya, bahagialah nasibmu. Kebagian tadi itu amplopnya ya. Kita nggak tahu seorangnya, saya dengar itu yatim tadi 1 juta kurang satu orang gitu. 1 juta kurang. Saya nambahin 10.000 aja Bu. Doain Bu Ustadz biar kaya raya. Betul ya? Boleh nggak Ustadz kaya? Kalau Ustadz kaya son gue yang bayar, kunyuk gitu ya. Ya betul Bu. Jadilah orang Islam yang duitnya banyak. Al-fulus tuhyin nufus walau kana akhiruha mampus. Sedekah Mas. Ibu-ibu jangan jadi kenaik mobil. Orang suruh naik ke Jakarta. Tapi calonnya nggak naik. Mudah-mudahan ya Bu, doain saya biar sehat ini ya. Sudah 8 hari ini saya penyakit ini. Penyakit panas dingin Pak.
Kebanyakan makan amplop ini. Ya, ntar makan amplop lagi nih. Satu, Bu. Jadilah manusia yang bermanfaat. Bagaimana Ustadz? Kita tinggal di BCL ini. Ini Ustadz Ihsan jauh-jauh dari Blitar, ada ilmunya, manfaatin ilmunya. Alhamdulillah, punya istri sama fungsinya, statusnya guru. Berbahagia Ustadz. Maka kita berjuang dengan ilmu. Saya nggak punya ilmu Ustadz, punya uang, bantuin. Bu, biar sedikit sedekah buat yatim dan duafa. Tapi hari ini yatim aja deh ya dulu ya. Bab dia apa agak dewasa. Insya Allah panjang umur. Kalau panitia kemarin bilang ada santunan, saya bawa duit banyakan dikit ini. Ya, betul. Ya. Nah, bermanfaat pula buat orang lain. Saya nggak punya ilmu, punya harta, hartanya buat Islam. Tidak ada yang sama, semua manusia kemampuannya. Ustadz, saya nggak punya ilmu, nggak punya harta, tenaganya. Alhamdulillah ini masang tenda bareng-bareng. Saya nggak punya ilmu, nggak punya uang, nggak punya tenaga, doanya. Ya. Alhamdulillah. Kalau udah nggak punya semua, bungkus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalau bukan karena kita, Bu, tidak terjadi ini. Ini dulunya maaf ini tempat jin beranak nih, Bu. Saya asli orang LE Lemah Abang. Jadi sejak tahun 2016-15 ini ada perumahan yang punya kan Bapak Haji Dali. Ya. Padahal kalau mau acara ketemu dulu beliau sono. Bilangin yang ngomong saya gitu. Ini buat kiai belum ada amplopnya gitu bilangnya. Datang. Ya. Ini sawah, Bu. Sepi, enggak ada orang. Ya. Tapi alhamdulillah berkat orang Jawa jadi rame. Makanya Jawa-Jawa juga gara-gara ini. Alhamdulillah. Yang kedua, Ibu, Sayyidina Umar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, amal apa tadi manusia yang berguna modelnya bagaimana? Sekarang amal apa, perbuatan apa yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau menjawab, ya Umar, dalam nomor 2 ada 4 macam. Ini ilmu nih. Beliau menjawab, amal perbuatan apakah yang paling utama, kata Sayyidina Umar. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, di nomor 2 ini ada 4. Pertama, idkhalus sururi ala qalbil mu'mini. Apa artinya, Bu? Membuat gembira hati orang mukmin. Jadilah kita ini, Bu, sponsor kebaikan. Jangan jadi biang keladi, jangan jadi biang brengsek. Ibu mungkin pernah ngobrol sama teman, ketiga berdua, bertiga, ini kalau ada si Anu enak nih, maka jadilah si Anu yang didambakan orang lain. Jangan begini, alhamdulillah si Anu nggak ada, kalau ada si Anu kacau. Ya. Jadi perbuatan amal kita yang baik, yang disenangi Allah, yang bermanfaat, orangnya baik, pekerjaannya baik, itu yang uswatun hasanah. Nabi paling cakep di antara para nabi, Bu. Bayangin kita nggak pernah lihat sosok beliau. Kemudian bagian kedua, yang keduanya, yatrudu anhu ju'an. Jadilah manusia yang bisa mengenyangkan orang lapar. Ini alhamdulillah dengan peringatan Maulid banyak makanan. Sumbangsi jamaah, alhamdulillah.
Bayangin ibu, Nabi udah 14 abad yang lalu masih diperingati, memperingati orang yang sudah tidak ada di dunia, padahal beliau hidup di alam kubur. 14 abad yang lalu beliau sudah tidak ada di dunia, dengan begitu bisa ngempanin orang yang hidup. Betul Ustaz. Alhamdulillah dengan adanya Maulid Nabi, maka ada hadiah, ada makanan, ada minuman, ada semacam lengkap. Yang ketiga, bagian kedua, wayak syifu anhu kurban. Bu, kita umat Islam berkewajiban menghilangkan kesulitan orang lain. Maka janganlah kita hidup menjadi beban orang lain. Ya betul, semua rezeki oleh Allah sudah ditakar. Memang tidak yang sama, tapi udah masing-masing ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat Maulid Nabi saya bisa berbagi sedikit Ustaz. Ya. Kalau panitia kemarin tahu ada yatim, mungkin saya lebih banyak kali. Jangan takut Ustaz. Ya. Apa yang kita sumbangsikan akan diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Insya. Yang keempat, au yaqdilahu dainan. Ibu, kita mampu nggak memberikan, ya, melunasi utang orang lain? Mungkin ini nggak mampu. Paling tiga berbagi. Kita praktekkan Ustadz dalam dakwah Islamnya. Ya. Di Rengas Bandung ya yatim banyak Pak. Di mana yatim yang tidak ada? Tapi giliran di sini, mudah-mudahan dari sedikit-sedikit yang dikumpulkan, kalau kita kumpul menjadi banyak, sedikit-sedikit kelamaan menjadi bukit. Maka ini santunan Ustadz kalau bisa setiap bulan. Saya ada yatim 50-60 di Al-Barkah sana. Jangan setahun sekali ya. Sebab anak yatim makannya banyak Bu. Dan anak yatim ini ngurusinnya nggak gampang. Maka nggak boleh Bu anak yatim ini dikerasin, kepalain. Nggak boleh anak yatim digebuk. Nggak boleh anak yatim ini dijahatin. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man masaha ala ro'si yatimin, siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, Bu diusap, cuman mengusapnya ada tatakan, jangan diusap doang Mas. Anak yatim sekarang udah modern, kamu yatim diusap, kalau nggak ada tatakannya, nggak ada duitnya, bapak nggak hidang ya, betul. Ala ro'si yatimin rahmatan, dengan penuh kasih sayang. Jangan karena tidak ada orang tua anak-anak kalian menjadi ya, lemah hati atau kecewa. Tidak, tetap dalam rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kataballahu lahu, orang yang mengusap kepala anak yatim, maka perlu ini diusap. Akan ditulis satu kebaikan, satu rambut yang ada di kepala anak yatim, kebaikan kenikmatan yang Allah berikan. Berapa banyak rambut ada yang di kepala anak yatim? Tidak ada yang tahu Bu. Jangankan menghitung rambut kepala anak yatim, ngitung bulu ketek aja nggak kehitung. Ini saking hebatnya kepedulian orang yang ya, memperhatikan. Jadi kalau bisa Ustadz saya pesan, siapa lagi yang bertanggung jawab kalau bukan kita sebagai orang muslim. Jadi nanti dibikin yatim ini uangnya jangan disatuin dengan uangnya orang lain. Khusus Bu santunan setiap bulan. Maka sisihkan ibu ya uang belanja kita buat yatim. Sebab kata Rasulullah, anak wa kafilul yatim hakaza. Itu begini Bu. Saya dan anak yatim di sorga besok ibarat seperti dua jari tangan, telunjuk dan jari tengah, nempel. Mudah-mudahan kita yang malam ini santunan, ada hadiah. Berapa uang yang ibu bapak korbankan, insya Allah akan ditulis sebagai amal kebaikan dan akan dibalas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ketiga ibu,
Sayyidina Umar mendapat nasihat, ya Umar, janganlah engkau sekali-kali waman masya ma'a muslimin fi hajatin. Siapa orang yang berjalan beriringan, hidup bareng dengan kaum muslimin, kita satu sama lain memberikan hajat, menutupi kebutuhan kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang sedikit-sedikit, ibaratnya begini Bu, kalau gajah sedekah dengan seekor kambing, kalau ayam sedekah dengan seekor pitik, ya Bu, kalau balang sedekah dengan seekor semut, semampuan masing-masing, kemampuannya seiring masing-masing. Di dalam kita memberikan kepentingan buat orang lain, Bu, maka hajat kebutuhan orang yang kita tutupi. Ini pentingnya Maulid Nabi, bungkusannya Maulid, tapi isinya Bu, Masya Allah, banyak rahasia yang perlu kita petik. Orang yang berjalan bersama orang muslim, kemudian kita satu sama lain memberikan kebutuhannya sesuai kemampuan kita masing-masing, kana lahu kasyami syahrin wa'tikafihi, maka seperti kita puasa sebulan penuh padahal kita belum waktunya datang saumu Ramadan. Nah ini penting Bu, jadi banyak hal yang digali ya. Dengan peringatan Maulid Nabi ini banyak yang perlu digali. Nanti di sekolah anak ini ada SDIT saja. Ya. Kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang mengerti membaca Al-Quran Bu. Ini kewajiban kita sebagai bapak. Saya maaf Ustadz Ihsan, saya asli orang Lemah Abang Bu. Tahun 1963, mungkin Ustadz Ihsan udah lahir belum? Belum lahir ya. 1963 itu juara Quran sedunia wanita, juara pertama tahun 63 itu dari kampung saya. Kalau mau tahu Mas, itu Ibu Hajah Sayyidah Ahmad. Beliau juara pertama Quran Bu, diadakan di Malaya, dulu namanya Malaya, sekarang Malaysia. Saya umur waktu itu lahir 54, 63, 14 tahun. Itu kampungan saya juara Quran nomor 1 sedunia perempuan. Alhamdulillah. Tapi sekarang mencari orang yang bisa ngaji sulit Ustaz. Makanya saya minta sama ibu-ibu perumahan BCL, Bu, yang masih muda, hayo bunting lagi Bu. Bunting lagi, niatin ya Allah, semoga anak saya ini menjadi, kalau laki-laki menjadi qori, kalau perempuan menjadi qoriah. Doain begitu mintanya Bu. Kalau bikin anak ada doanya, jangan main tiban-tiban. Akhirnya anaknya jadi peang ya. Bu ya, dulu juara Bu, terkenal sama abang. Beliau tinggal di Jakarta Bukit Duri. Suaranya Ustadz, saya juga dulu suara bagus ini. Karena umur tua, saya umur 70 siji. Ya, dulu juara kita tingkat RT. Pesertanya 15, 13 sakit, yang satu kurang bisa baca Quran. Saya juara itu. Ya, jurinya mamang saya. Bagaimana nggak mau dapat juara kita ya? Sidang majlis yang mulia. Kemudian yang keempat, man masyama'a mazlumin. Jangan coba-coba kita berjalan dengan orang yang memiliki sifat kezoliman. Ya, yu'inuhu, jangan kita menolong, jangan kita membantu orang yang zolim. Ini zolim internasional seperti Israel nih Bu. Bu, ya Allah, Muhammad Rasul hampir 65.000. Ibu bapak tahu lewat media massa, media sosial. Rakyat Palestina Bu, 65.000 yang meninggal, belum yang luka-luka. Ini kebiadaban Zionis Israel. Mudah-mudahan Indonesia di bawah Prabowo
aman, damai dan sejahtera. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sidang majlis yang mulia, oleh karena itu hadirnya ibu pada majlis malam ini ibu, di mana orang yang datang ke majlis ilmu ganjarannya masya Allah ibu. Maka saya minta Ustaz, saya pengen sama Allah ya Allah panjangin umur saya ya Allah dalam rangka thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Saya umur 71. Mudah-mudahan mungkin sampai 80-90 kali Ustaz ya. Tapi jangan lama-lama di dunia hidup. Kalau kelamaan nanti dianggap aneh kita ya. Kalau kita umur 120 udah nggak punya teman termasuk orang aneh. Nah hadirin kaum muslimin, apa kehebatan pahala bapak ibu malam ini datang? Ibu tinggalin rumah, bapak yang kebetulan malam ini nggak kerja, dengan peringatan Maulid ini berkumpul. Maka kata Rasulullah SAW sesuai pengakuan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah sosok sesepuh Madinah terkenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min aqdamil mu'minin, ini orang yang terkemuka dari kalangan kaum mukminin jenis laki-laki. Beliau mendengar Nabi bersabda, "Huduru majlisi alimin." Menghadiri majlis ilmu. Dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, bu afdalu min sholati alfi rakaatin, lebih hebat daripada 1000 sholat sunat, 1000 rakaat sholat sunat. Siapa yang mampu 1000 rakaat sholat sunat? Saya belum pernah ngadain Ustaz. Saya belum pernah melaksanakan sholat sunat. Sholat taraweh aja yang 20 rakaat masih milih-milih imam ya. Mudah-mudahan di sini sholat tarawehnya 20 ya. 20, hei bu, 20. Yang 8 di belakang, yang 4 rakaat dekat pintu masjid, yang 2 rakaat setengah dekat kali biar kecebur dia. Ya, 20 rakaat. Kalau bisa di sini terawih nanti panjang umur 4 bulan lagi, masjid terlama terawih di Asia Tenggara. Bab di Jawa saya dengar-dengar ada yang terawih 8 menit itu. Hei bu, ini Jawa-Jawa juga biang keladinya nih. Terawih 8 menit, buang airnya 1 jam setengah, belum ngeden, belum kebebeng ya. Ya. Betul bu, kita ibadat kepada Allah, jangan buang-buang waktu, jangan kita hitungan waktu. Nah orang yang menghadiri majlis ilmu ini lebih bagus daripada sholat sunat 1000 rakaat. Maksudnya bukan sholat tidak bagus. Ibu sholat sunat 1000 rakaat tanpa ilmu percuma. Makanya kalau bapak ibu nggak mau ngaji taklim, gantiin mas. Sampean nggak mau ngaji, nggak Ustad, asal ngaji puyeng, asal ngaji nek perut. Tapi kalau lagi nonton kondangan sehat, sampean boleh nggak ngaji, tapi bayar sama sholat sunat 1000 rakaat. Begitu Ustaz ngomongnya. Ini tukang son nggak ngaji, umpama. Maka dia nggak ngaji sholat sunat 1000 rakaat, jadi 500 kali salam. Betul gak? Silakan nggak mau ngaji, ganti sama sholat sunat. Kemudian kata Nabi, ya wa ibadatu alfi maridin, wa iyadatu alfi maridin. Kita ngaji 1 jam membahas ilmu agama lebih bagus daripada kita mendatangi orang sakit 1000 orang. Berapa rumah sakit itu kita? Berapa biayanya datang ke rumah sakit bu? Maka kalau ibu nggak mau ngaji, kaum ibu, udah ibu keluar nyari pasien 1000 orang. Berapa biayanya mas? Atau nanti ya
wasyuhudi api janazatin. Kalau nggak mau hadir mencari ilmu, kata Nabi, silakan cari orang mati selama sebanyak 1000 orang. Kagak bisa satu kabupaten nggak ada 1000 orang matinya bareng. Ini hebatnya ilmu. Maka nanti dalam pelajaran saya bikin tesisnya, papernya, mahalnya ilmu, pentingnya ulama. Siapa yang ngajarin maulid Nabi? Nabi nggak pengen diramein begini. Ini yang ngajarin ilmu agama. Majelis taklim. Sidang majelis yang mulia, dalam kondisi saya kurang sehat ini, saya memenuhi panggilan ini dari panitia pelaksana ya peringatan Maulid Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin ini dari Ustadz Muhammad Ihsan. Kalau malam ini nggak datang, dosa besar saya, Pak. Mohon maaf Ibu, kondisinya kurang sehat. Ini saya kemari dalam rangka memenuhi panggilan kewajiban. Saya yakin yang hadir ini rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin pengajian. Waktu sudah pukul 10:30. Saya menghimbau Ibu, meskipun saya tidak tinggal di BCL, dulu waktu berapa bulan yang lalu, hampir setahun yang lalu, saya mengajar Bu di desa ini, bulan sekali. Ketika dulu wakil bupatinya Bapak Haji Eka almarhum. Maka kemari untung-untung silaturahmi. Saya bergembira di sini di Masjid Nurul Yakin ada juga pendidikan ya. Ini pasosnya berapa banyak ini Pak? Ada 3.000 meter. Mudah-mudahan ya kita doain nih yang ngasih pasos ini kalau masih hidup panjang umur, kalau sudah meninggal dunia diampuni dosa kesalahannya, ditempatkan jasadnya di tempat yang nikmat Allah miryadil jannah. Saya hari ini mohon maaf tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat panitia, baik panitia maulid maupun santunan doa Pak dan yatim, tapi inilah yang saya bisa lakukan. Ibu bapak saya mohon tidak kecewa. Yang penting saya sudah datang memenuhi panggilan Ustaz Ihsan. Oleh karena itu mari doain saya ya Bu, biar sehat walafiat. Sebab di pundak saya ini ada 32 majlis taklim. Saya umur udah 71. Mudah-mudahan panjang umur ya. Maka saya pesan sama anak saya yang bawa mobil, namanya Zaid Matuh, Haji Zaid Matuh Eskom, tolong lanjutkan perjuangan Bapak. Ya, kita punya anak 4 laki perempuan. Yang bontot itu di Darul Lugoh udah keluar Pak, S1 Darul Lugoh Jawa Timur. Ya, itu Habib Baharun. Ya, mungkin Ustaz kenal. Ya, Bangil ya. Ya, anak saya yang perempuan Bu. Alhamdulillah. Jadi anak kita paling tidak nih Bu, minimal kenalkan kepada ilmu agama, terutama Al-Quranul Karim. Cari Bu anak ya, cari menantu biar pinter, asal bisa ngaji Quran, bisa agama. Nah saya gembira kepada Ustadz Ihsan, berkat Ustadz Ihsan datang dari Blitar beserta istrinya, maka beliau bisa memberikan sumbangsi pengajian. Saya doain Ustadz biar sehat panjang umur ya. Mudah-mudahan Ustadz, anak berapa Ustadz? 4, kurang 1 lagi dah biar ganjil. Siji maning ya, siji maning. Hadirin kaum muslimin, waktu ini pukul 22.36 alias pukul 11 malam ini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala sebesar kambing, gedenya segede kambing. Jangan sampai besok subuh kesiangan, apalagi nggak subuh itu kerbau hilang. Mudah-mudahan malam ini dapat kambing, besok dapat kerbau. Mari kita bacakan 1 kali Ummul Quran suratul Fatihah. Kita hadiah buat baginda Nabi kita Muhammadin
Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, anak, keluarga, sahabatnya. Dengan Fatihah ini mudah-mudahan saya doain nih, khususnya guru kita Bapak Muhammad Ihsan beserta istrinya, ya Ibu Ustazah Duratul Halimah dan Ustazah Nur Kholijah dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Dengan Fatihah ini kita sambung rasa. Mudah-mudahan jemaah masjid ya Nurul Yakin ke depan, tahun depan ada yang berangkat haji, ada yang berangkat umroh. Doain Ustadz ya, mudah-mudahan Ustadz Ihsan bisa berangkat haji sama istrinya. Udah jangan pulang lagi Ustadz ya, tinggal di Arab aja udah ya. Nah, doain saya biar sehat. Mudah-mudahan apa langkah kita dari rumah ke tempat majlis ini menghapuskan dosa kita semua dan Allah berikan pahala ganjaran yang berlipat. Kita doakan juga ya saudara kita yang kurang sehat, lingkungan masyarakat BCL khususnya warga RT 20, 23 dan 22. Mudah-mudahan yang kurang sehat biar Allah cabut penyakitnya. Yang belum doyan mengaji, sholat berjamaah, diketuk hatinya untuk rajin. Ya Bu, woi, Bu, yang punya anak-anak bawa Bu pengajian. Ya, kalau nangis susui Bu, ada 2 ini susu itu. Ya, kalau kurang bikin ayunan Ustadz, pakai ayunan. Anak yang nangis ayun, masih nangis kencengin. Kalau anak udah jatuh, dia berhenti nangisnya Ustaz ya. Mudah-mudahan ya Bu, malam ini berkah dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila arwahi jami'i jaddina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman zawil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina wali muallimina wali muallimihim wali asatizatina wali asatizatihim wali man tasaddaqu aw sallu aw banu aw nasaru fi hadzal masjidi Nuril Yakin min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak jamaah zikra Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhin dari bala penyakit musibah serta hajat kita Allah kabulkan. Saya pribadi mengingat kondisinya agak sedikit terbatas, mohon maaf. Berdoa ya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya tangan mohon diangkat tangannya. Tangan diangkat, letakkan dekat dada. Mata kita memandang kedua telapak tangan. Ibu-ibu diharap tidak boleh ngelirik, tidak boleh ngeliatin kudungan orang lain. Ya, liatin tangan. Jadi mata memandang ke telapak tangan, ini menunjukkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ayo katakan amin lewat hati yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La ta'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana wa liwalidina wa li auladina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wal hadirina wal hadirat farajan wa farhan wa afiatan wa salaman wa rizqan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal li dzalika ahla. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada malam ini dalam rangka memperingati takziman wa takriman wa tahmidan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga dan dosa yang hadir pada malam ini. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Semoga yang kecil apapun yang besar, hanya kepada Engkau lah kami memohon. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari bala, penyakit, musibah, dan peliharalah kami agar kami menjadi hidup hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilhumul jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghaffar ya alimu ya sattar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbala ya karim. Terima kasih. Waktu menunjukkan pukul 22.45 alias pukul 11 kurang seperempat. Atas nama pribadi dan mohon maaf kepada panitia, terima kasih, thank you very much. And kita tutup malam ini wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi inti mau'idatul hasanah yang telah disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mukhtar Ghazali Syah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah wawasan keilmuan kita dan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang ketujuh, yaitu pembagian door prize kembali. Ya, untuk tim media silakan ke tempatnya. Kita akan mengundi nomor urut berikutnya. Siapa yang dapat door prize terbaik pada malam hari ini? Ya.